Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan di samping saya ada Anida Juliana sebagai pemateri pertama, Isyahata Putih sebagai pemateri kedua, Desa Madani Kayanti sebagai pemateri keempat, Aina Sofia sebagai pemateri kelima. Dia Abdullah sebagai pemateri keenam. Baik, untuk mempersingkat waktunya kepada pemateri pertama diserahkan. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian terkini keluargaan. Ketika keluargaan merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam membangun infrastruktur yang menunjang terwujudnya demokrasi dalam suatu negara, demokrasi dalam suatu negara. Adapun pernyataan Soekarno yang dikutip oleh Yudi Latif menjelaskan bahwa dengan hanya menggunakan demokrasi politik tidak akan mampu menyelamatkan rakyat Indonesia. Contohnya seperti Inggris, Prancis, yang dimana telah menjalankan sistem demokrasi namun masih merajalelanya sistem kapitalisme dan kaum mahennya. Adapun pandangan Soekarno terhadap kekeliruan demokrasi asing yaitu perlunya negara kita mempunyai konsep terkait dengan nasionalisme dan demokrasi mandiri yaitu yang dinamakan sebagai sesionalisme atau sosiodemokrasi. Sekian dari Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari demokrasi. Dari sudut bahasa etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang berarti rakyat, kratos atau kraton yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan menurut para ahli, Henry Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala. Konstitusi yang dimana keinginan dan kekuasaan rakyat, yang dimana hal ini tercantum dalam penetapan hukum dan undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, pemilihan ini dilakukan secara berkala sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sebuah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Sekian dari saya. materi keempat dari kelompok 3 yang dimana maksudnya itu berhidup dengan warga negara sebagai wahana demokrasi. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan membacakan tujuan demokrasi yang dimana tujuan demokrasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebebasan berpendapat, yang kedua itu menciptakan keamanan dan ketertiban, yang ketiga mendorong rakyat aktif dalam pemerintahan, yang keempat membatasi kekuasaan pemerintah, yang kelima mencegah perselisihan. Yang pertama itu adalah kebebasan berpendapat, yang dimana negara yang menganut sistem demokrasi hendaknya memberikan rakyat kebebasan berpendapat dan menyuarakan aspirasi. Hal ini sudah menjadi hal yang fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Setiap hak warga negara dilakukan secara terbuka agar tidak terwujud permasalahan sosial. Yang kedua itu adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, yang dimana tujuan demokrasi adalah menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan bersama. Demokrasi mengedepankan setiap hak warga negara dengan mengedepankan musyawarah agar terjalin keamanan di lingkungan bersama. Yang ketiga itu adalah mendorong rakyat aktif dalam pemerintahan, yang dimana demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat. Rakyat dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, dimulai dari pemilihan secara umum pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan politik. Rakyat didorong dalam pemerintahan guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Rakyat pula dalam pemerintahan guna untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Yang dimana yang keempat itu adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberikan aspirasi dan kritik pada pemerintah. Tujuan pemerintahan demokrasi guna untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan agar tidak timbulnya kekuasaan yang absolut dan diktator. Yang kelima itu ada mencegah perselisihan, di mana setiap negara yang menganut sistem demokrasi jika terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga dalam menganutnya sistem demokrasi jika terjadi perselisihan antar kelompok dan individu hendaknya diselesaikan dengan damai. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang kekuasaan yang absolut dan diktator. Kekuasaan absolut adalah pemerintah yang tidak
terpaku pada pemeriksaan lembaga lain seperti lembaga legislatif, yudikatif, agama, ekonomi. Contoh dari pemerintah kekuasaan absolut itu adalah pemerintah pada zaman kerajaan, sultan, ratu. Yang kedua itu adalah kekuasaan yang diktator, yang dimana kekuasaan diktator itu adalah pemerintah yang memerintah rakyatnya seperti tirani atau kerja paksa. Contohnya adalah pemerintah yang koruptor. Yang di sini saya akan menjelaskan lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi untuk merancang undang-undang. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang berfungsi atau bertugas untuk mengawasi jalannya keberlangsungan proses undang-undang. Sekian dari saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 3. Pendidikan demokrasi dalam kelas dapat dilakukan baik secara formal secara non formal. Pendidikan demokrasi bisa dilakukan di keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dapat dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan secara non formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga, swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan uji materi. Nah, selanjutnya selain masalah penataan, yang lebih penting adalah masalah uji materi dari pendidikan demokrasi agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi. Maka materi demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan dan sejarah dengan 3 fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab negara, dan mendorong partisipasi warga negara tunanetra. Nah, terakhir, dengan pendidikan kewarganegaraan akan ada sosialisasi dan penyebar luasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat untuk belajarkan demokrasi kepada peserta didik yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar sekolah. Sekian. Tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, dari mana rakyat itu berasal dan latar belakangnya. Dua warga negara sama tentang latar belakangnya dan dari mana rakyat itu berasal. Yang pertama itu negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini bisa diartikan sebagai undang-undang dasar dan seluruh peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, yang kedua itu jaminan perlindungan hak. Hak asasi manusia atau bisa disebut HAM adalah dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai kehidupan yang maha esa. Yang ketiga kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada semua orang untuk berpikir dan menggunakan hati nuraninya dan serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Keempat, peradilan bebas dan tak berserikat. Kemudian peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Makalah kelompok 3 yang dimana berjudul pendidikan warga negara sebagai wahana demokrasi, yang dimana demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Rakyat memberikan ketentuan dalam masalah kehidupan termasuk nilai kebijakan karena hal tersebut